Keseluruhan jalan tol milik BUMN bakal dijual untuk bayar hutang. Investor asing malah lakukan pemborongan. Prospek bisnis jalan tol di tanah air masih menjanjikan dan menarik minat investor dunia. Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung dan belum bisa diprediksi kapan akan terhenti, namun beberapa sektor bisnis tetap berprospek. Terbaru, 3 pengelola dana global siap berinvestasi di beberapa ruas jalan tol di Indonesia. Ketiga investor asing itu adalah Caisse de Dépôt et Placement du Québec, CDPQ. Yang kedua, APG Asset Management. Dan yang ketiga, Abu Dhabi Investment Authority atau ADIA. Mereka ingin membeli sejumlah ruas jalan tol milik BUMN. Total dana dari ketiganya bisa mencapai 3,75 miliar rupiah. Bukan rupiah, tapi US dollar atau senilai dengan 54 triliun rupiah. Rida DM Wirakusuma, Chief Executive Officer CEO Indonesia Investment Authority, menjelaskan, saat ini konsorsium INA Indonesia dan 3 investor sedang melakukan uji kelayakan dan bernegosiasi dengan para pemilik jalan tol. Ada operator yang berminat menjual sebagian kecil, separuh, bahkan seluruh sahamnya di ruas tol yang mereka miliki. Keseluruhan transaksi tersebut sepenuhnya berdasarkan prinsip willing buyer dan willing seller. Bagi pemilik jalan tol yang berminat melepas atau menjual, dana dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang atau memperkuat kinerja keuangan mereka atau membangun tol baru, imbuh Rida. Wahai Pak Presiden, kasihan sekali negeri ini jika tol di dalam negeri milik asing semua. Di lain sisi, sungguh mengerikan, satu set tabung oksigen 1 kubik di Pekalongan dijual 6,8 juta. Tolong, wahai Bapak Presiden, harga satu set tabung oksigen ukuran 1 meter kubik di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sempat mencapai 6,8 juta rupiah. Tabung oksigen tersebut dijual di salah satu apotek di Kecamatan Kajen. Ya, itu. Saya beli di apotek Kajen, satu set tabung oksigen ukuran 1 kubik seharga 6,8 juta rupiah. Kata salah seorang warga Aji saat ditemui wartawan Senin 26 Juli. Aji menegaskan membeli tabung oksigen untuk kebutuhan ayahnya yang dirawat di rumah itu pada Senin 19 Juli lalu. Dia sendiri tidak menyangka harga tabung oksigen begitu tinggi. Apotek tempat Aji beli tabung oksigen adalah Apotek Gema Farma di Jalan Bahu Rekso, Kajen. Saat didatangi wartawan dari detik.com, karyawan apotek tersebut mengatakan bahwa harga satu set tabung oksigen lengkap saat ini 5,3 juta rupiah. Sementara itu, pemilik apotek Yopi Maulana mengakui pihaknya memang pernah menjual satu set tabung oksigen ukuran 1 meter kubik seharga 6,8 juta rupiah. Terakhir, jual harga tinggi 6,8 juta full set. Nah kayak gitu, kalau kita dapat harganya tinggi, otomatis kita jual juga tinggi, menyesuaikan begitu. Sedangkan kalau dapatnya harga murah, ya nggak mungkin kita jual harga segitu. Kita tak mau monopoli harga oksigen. Ya sudah dari sananya, kalau kita jual dengan harga yang tinggi, bukan berarti kita mainkan harga. Kita memang dapat ya, harganya sudah tinggi, kata Yopi saat dihubungi wartawan detik.com melalui telepon hari ini. Wahai Pak Presiden, tolong ditertibkan distributor ataupun supplier nakal yang menjual oksigen dengan sangat tinggi. Oleh karena itu, Presiden harus hati-hati. Presiden jadi sasaran tembak orang dalam. Sudah saatnya ganti reshuffle kabinet. Kegaduhan dan penolakan atas kebijakan PPKM yang telah diputuskan pemerintah bukan diprakarsai oleh kelompok oposisi, melainkan orang dari dalam istana. Demikian ditegaskan Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer,
menyikapi berbagai kegaduhan yang belakangan terjadi. Salah satunya, soal sebaran ajakan demo bertajuk Jokowi Endgame yang sempat membuat geger. Lawan Jokowi sekarang adalah di dalam lingkarannya yang selalu membuat pemerintah menjadi lemah dan menjadi sasaran tembak para oposan, kata Nol, sapaan Immanuel kepada kantor berita politik Ermol, Minggu 25 Juli. Melihat dinamika yang terjadi, Nol pun berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas atas dugaan pembangkangan para anggota di Kabinet Indonesia Maju. Sebab baginya, para menteri yang berseberangan dengan kebijakan Presiden adalah virus nyata di dalam pemerintahan Jokowi. Sudah saatnya Presiden segera mengambil keputusan politik, yaitu reshuffle kabinet, mumpung belum terlambat, tandasnya. Oleh karena itu, usulan Yusuf Kala kepada Jokowi, perketat mobilitas, tiap keluarga diberi 1 juta per bulan. Pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Tetapi, bersamaan dengan perpanjangan pembatasan kegiatan tersebut, sejumlah aturan juga sedikit dilonggarkan. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI, Yusuf Kala, menyebut pelonggaran seperti ini merupakan jalan tengah yang akan membuat pengendalian Corona Republik Indonesia menjadi lebih sulit. Sehingga Yusuf Kala mengungkapkan dirinya lebih setuju dengan adanya pengetatan yang lebih jauh atau lockdown. Tetapi, dengan satu syarat, pemerintah memberi bantuan langsung tunai harus berjalan optimal. Sejak awal kita sependapat bahwa ada pengetatan, lockdown, tetapi semua masyarakat yang tidak mampu harus disubsidi minimal 1 juta rupiah per bulan, ucap Yusuf Kala kepada wartawan Kumparan Minggu 25 Juli. Rumah tangga di Indonesia ada 60 juta rumah tangga, katakanlah yang tidak mampu 30%, berarti 20 jutanya. Maka mereka harus dikasih 1 juta rupiah per bulan. Jadi berarti harus keluarkan 60 triliun rupiah per bulan selama 6 bulan. Kalau itu saya kira bisa terpotong. Kita bisa teruskan itu lebih baik daripada selalu ambil jalan tengah. Saat ini, bantuan tunai yang diberikan kepada warga terdampak pandemi berjumlah Rp300.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Menurut Yusuf Kala, angka ini tidaklah cukup bagi kebutuhan pangan mereka. Rp300.000 pasti tidak cukup. Kalau dikasih satu keluarga 1 juta rupiah, itu kan berarti bisa beli beras 100 kilo. Yang beli beras hanya 25 kilo itu kan butuhnya 250.000. Itu lain-lain bisa dibeli untuk kebutuhan pokok. Tidak menyenangkan, pastilah tidak. Tapi ini jalan keluar untuk penyelesaian. Jelas Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2019 ini untuk presiden sekarang. 1 juta rupiah cukup. Petani itu pendapatannya sebulan kan 1 juta rupiah sekeluarga. Cukup dalam artian cukup bisa makan, itu saja dulu. Fisik tentu tidak bisa beli baju dan lain-lain, tapi cukup untuk makan. Tak akan kelaparan, tegas Yusuf Kala yang juga merupakan ketua PMI. Lebih lanjut, Yusuf Kala turut menyarankan untuk menggunakan satu sistem bantuan sosial saja untuk mempermudah administrasi, sehingga penyampaian bansos tunai bisa lebih terfokus. Saya sarankan agar semua sistem disatukan sejak dulu. Keluarga sejahtera dan lain-lain itu terlalu banyak kartu-kartu. Gabungkan saja jadi satu dulu. Jadi, bantuan sosial tunai supaya tidak ribet administrasinya. Yang lain, stop dulu. Pakai satu, pungkasnya. Saat ini, dengan perpanjangan PPKM level 3-4, pemerintah memberikan sedikit kelonggaran. Seperti adanya aturan makan di tempat selama 20 menit bagi warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Dengan adanya pelonggaran tersebut, tentu akan menimbulkan resiko penularan corona yang lebih tinggi. Tetapi, di sisi lain, pelonggaran ini memberikan keringanan beban ekonomi bagi masyarakat.